Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak dikurangi oleh Allah, diambil semuanya oleh Allah, walaupun kita senantiasa bermaksiat kepadanya. Nikmat yang masih Allah limpahkan walaupun kita kurang dalam bersyukur. Nikmat yang selalu Allah kasih, terus Allah kasih walaupun kita tidak memintanya. Dia yang lebih tahu dengan apa yang kita butuhkan. Maka mari hadirin dirahmati Allah, kita menjadi hamba yang pandai berhusnudzon terhadap setiap keputusan Allah, setiap takdir yang telah Allah gariskan untuk kita. Dengan berhusnudzon kepada Allah, insya Allah ujian Allah akan terasa semakin ringan. Dengan berhusnudzon kepada Allah, kenikmatan yang Allah berikan, kelebihan atas orang lain tidak akan membuat kita tinggi hati, Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya dalam beribadah kepadanya, sehingga nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Ini ketinggalan ekone kok anto boten kebesaran ini. Jelas napa boten Ibu-ibu? Napa rada ngoten? Boten nggih? Jelas nggih? Nggih. Kita lanjutkan nggih, rada ngoten. Kita lanjutkan Bapak Ibu pembahasan kita tentang si Gulam. Kemarin sampai ke si Gulam yang dibawa ke gunung, Pak Kiai. Gitu? Si Gulam dibawa ke gunung. Terus kemudian jadi dibawa ke gunung, Bapak Ibu, dipasrahkan ke satu pasukan, satu peleton. Sang raja memberikan pesan, bawa ke gunung. Nanti kalau sampai di atas, perintahkan dia, tawarkan dia untuk kembali murtad, atau kembali. Murtad itu artinya kembali, Pak. Irtad itu artinya kembali. Untuk murtad dari agamanya, kembali ke agama sebelumnya. Kalau dia meyakini bahwasanya aku adalah Tuhan, maka bawa pulang. Kalau tidak, uncal nih ke gunung. Ternyata si Gulam dia berdoa, ya Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, saya mencukupkan dia. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka, ya Allah. Pun terserah jenengan. Yang penting kula selamat. Nah ini Pak hadirin dirahmati, kemarin sudah kita bahas, hati-hati Bapak Ibu kalau orang sudah memasrahkan kita kepada Allah atas kezaliman yang kita kerjakan.
mau setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, hati-hati dengan orang yang dia sujud bersimpuh meminta kepada Allah, ya Allah, Pak kepala saya itu loh ya Allah zalim dengan saya, ya Allah, wong kula pun saya sudah disuruh lembur, saya sudah dikasih napa pekerjaan sing paling wakeh, tapi kula mboten dibonusi napa-napa ya Allah. Nika sing yang lama-lama itu ya Allah nggih. Lah kok mosok linggah-lingguh rokokan ngopi mboten nyambut damel, gak ditegur saya lho leren dulu kerja lunggah kerja wajine kerja aja lunggah-lungguh. Terus kemudian, nah ini Bapak Ibu iso batin toh Pak. Terus kemudian mengadunya mungkin bukan mengadu kepada manusia, mengadunya hanya bisa mengadu kepada Allah. Wis pengertian iki ya atas Bapak Ibu. Hati-hati Pak nggih. Firaun nggih dengan segala kedikdayaannya runtuh nggih, seluruh kekuasaannya dengan doa Nabi Musa. Namrud Bapak Ibu nggih, dia pun juga runtuh segala kekuasaannya, kerajaannya dengan doa Nabi Ibrahim. Doa orang yang terzalimi hadirin dirahmati Allah. Sebelum dia berpisah dengan Nabi Ibrahim waktu itu diusir Pak. Beliau diusir dengan ditemani oleh dua orang saja. Yang satu itu Siti Sarah, yang satunya lagi sepupunya. Sepupunya Nabi Ibrahim Nabi Lut. Diusir Pak dari Babilonia. Terus kemudian dengan congkaknya ini si Namrud dia mengatakan, Ibrahim, ndak wedi aku karo Tuhanmu, ndak wedi aku, mau sing nguasai dunia ki aku. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah, jenengan cukupkanlah niki kekuasaannya Namrud. Allah hanya kirimkan seekor nyamuk Bapak Ibu. Tapi nyamuk itu masuk hidung Pak, terus kemudian munggah Bapak Ibu sampai ke otak sini Pak. Rasanya ini mumet sampai dalam riwayat dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan Namrud itu karena mumet Pak, dia harus membenturkan kepalanya Pak. Dibentur-benturkan ke tembok Bapak Ibu. Terus kadang kan kita kalau mumet Pak, kan kadang ngeten Pak nggih. Mumet tenan cenut-cenut itu Pak nggih. Ini lebih daripada itu. Bersarang di sini, hidup di sini Pak. Terus dibentur-benturkan ke tembok Bapak Ibu, enggak cukup. Akhirnya suruh ngambilkan palu Pak nggih. Ditutuki kali palu Bapak Ibu. Sampai akhirnya hadirin dirahmati Allah, ya wis kebanteran Pak, jebol Pak akhirnya. Meninggal hanya dengan satu ekor nyamuk. Kecongkaannya itu napa niku dibinasakan, dihabisi oleh Allah karena doa yang terzalimi waktu itu adalah doa Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Maka hadirin dirahmati Allah, benar apa yang disampaikan oleh para ulama, jabatan, kekayaan, kedudukan hanyalah kacamata manusia. Sejatinya mau yang ada di atas, yang ada di bawah, yang dikasih kekayaan, yang dikasih kekurangan, semuanya sama-sama dapat ujian. Gitu betul? Sama-sama jadi fitnah, sama-sama jadi ujian Bapak Ibu. Kalau yang kaya dia mau bersyukur, okay. Yang miskin juga mau bersabar, yang ada di bawah bersabar, yang ada di atas pun bersyukur, berusaha untuk adil dan lain sebagainya, maka itu akan jadi kebaikan untuknya. Sebaliknya Bapak Ibu, okay. Sebaliknya kalau yang kaya itu sombong, apalagi yang miskin sombong. Terus kemudian sing tinggil, jabatannya tinggi sombong, nopo sing ngandhap ya sombong. Kacek setahun mlebete ngotene wis dudang-duding. Kono lho, merasa lebih senior. Wonten ngoten niku Pak, teng kantor-kantor Pak. Oh ada. Nggih.
Padahal lo selisih setahun tok padahal. Namanya selisih setahun mlebete Bapak Ibu, tapi menduda-duda. Kalau sombong hadirin, maka apa yang dia tanam akan dia tuai. Nggih. Terus kemudian Bapak Ibu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengijabahi doanya si Hulam. Bergetarlah gunung Bapak Ibu, seluruh pasukan mereka jatuh gelinding Pak. Sedangkan Hulam dia tetap ada di atas. Dia pun pulang dalam kondisi selamat, tidak ada satu pasukannya sang raja, satu pun tidak ada yang membersamainya. Terus kemudian dia pulang, dia bertanya, "Ma fa'ala ashabuka?" Lebih bolo-bolomu. Mana yang saya utus tadi? Kafanihimullahu ta'ala. Nah ini sekali lagi Pak, si Hulam Bapak Ibu, dia diberikan pertolongan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Pak G. Dia tidak congkak mengatakan, dikirim kok nyelakoi aku. Balah, wong 20 ritek panggah entek. Mau sampean kirimkan 100, gak ini apa-apa nih, mboten Pak. Tapi tetap dibalikkan, disandarkan kepada Allah. Oh, dicukupi karo Allah. Sampean mek duwe pira 20 alah. Saya punya Allah. Esa, dia hanya satu, tapi dialah yang memiliki segalanya. Dia yang menguasai segalanya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Hadirin dirahmati Allah, si raja ini Pak, orang kapok Bapak Ibu. Siji lawan wong 20. Aslinya kan Bapak Ibu kan nggih, ya mustahil lho Pak nggih. Wong siji lawan 20 iku piye? Kan ngoten Pak nggih. Tapi ketinggalan nek Pak Yopi wis pasukan khusus ya iso. Nggih Pak Yopi. 1 lawan 20 gitu. Nggih Pak Yopi. Nggih. Detasemen khusus soalnya. Oke. Ini 1 lawan 20. Sebenarnya nggak masuk akal Pak. Tapi sang raja ini Pak, namanya sudah dibutakan Bapak Ibu. Makanya famayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Rakapok Bapak Ibu, akhirnya apa? Dipasrahkan lagi ke satu peleton Pak. Satu peleton apa namanya 20. Pinter biasanya Pak Yopi satu peleton. Oh 16. Oke. Kalau kita nak 80 napa 50 ngoten. Mboten nggih. Ya berarti sekitar 20 itu. Nggih, dipasrahkan ke satu peleton lagi Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian sang raja mengatakan idhabu fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu fi bihil bahr. Fa'in roja'an dinihi wa illa faqzifuhu. Sampean pergi, kalian pergilah, bawa dia ke kapal, terus dijaling segoro sampai ke tengah, tanyai kalau mau kembali beriman kepada sang raja, mengakui saya adalah Tuhan, maka bawa pulang. Tapi lek ndak cemplung loh, gitu Pak. Terus kemudian fadhahabu bihi faqala, maka pergilah satu peleton ini Bapak Ibu, kembali si Hulam ini dia berdoa, ya Allah, cukupkanlah mereka dariku sekehendak Engkau ya Allah, pun terserah jenengan arep ngurusin terus pun dia gitu Pak nggih. Nek cara ndonga kan hadirin dirahmati Allah, ndonga plus pasrah ngoten niku Pak. Ora ndonga terus kalih meksa Pak. Misalkan napa niki sing dereng rabi niki. Enten sing dereng rabi niki. Sing dereng rabi ngecim nggih. Napa ngecim niku Pak? Ngecim niku napa Pak? Ngincer. Dicim ngoten lho. Ngetos nggih dicim nggih. Nggih. Ngesir seorang perempuan Pak, pokoknya cocok aku. Dhuwur, putih, napa boleh Pak? Nggih, yo. Dhuwur putih mripate ombo, bathuke rada nonong. Nggih. Nggih. Ya. Misalkan Pak nggih, ngecim Pak, pun dicim Bapak Ibu, terus kemudian kan harusnya istikharah. Kan ngoten nggih. Putrane Pak Samuji
badhe lamaran apa nggih istikharah? Iya Mas. Istikharah dulu depan nggih. Jadi lah dereng istikharah, setelah lamaran iki istikharah. Istikharah ya Allah jenengan paringi kula mantep. Ngoten. Kalau lek dereng lamaran istikharah ini bimbang. Ada si A, ada si B. Milih sing ngendi? Sing sitok anake Pak Lurah, sing sitok anake Pak Camat. Sing sitok napa niku dhuwur putih, sing sitok rapati dhuwur, rapati putih tapi wayu, ngoten. Nah ini bingung Pak. Terus istikharah. Cuman di hati itu Bapak Ibu. Atau misalkan nggih, si Ren itu sing A, tapi orang tua milih sing B. Cintaku kepentok orang tua. Ini Bapak Ibu akhirnya istikharah milih sing A. Nah istikharah kalau pasrah Pak nggih, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi. Istikharah itu tata caranya sholat 2 rakaat, terus kemudian setelah sholat minta ya Allah, kalau misalkan si fulanah itu dia lebih baik untukku, untuk agamaku, maka mantapkanlah hatiku, lancarkan urusanku. Tapi kalau misalkan tidak baik untukku, tidak baik untuk agamaku, maka jauhkanlah dia dariku dan gantikan dengan yang lebih baik untukku. Lah niki Pak lek jenenge pasrah ngoten niku Pak. Ampun meksa, ya Allah nggih. Niku si fulanah nek memang cocok napa niku baik untuk saya, untuk agama saya, maka dekatkanlah ya Allah, lancarkanlah urusan kami ya Allah, mantapkan hati kami. Kalau misalkan itu tidak baik untuk saya dan agama saya, buatlah dia baik untuk saya dan agama saya. Pokoknya piye carane niku jenengan siaple gen apik damel kula kalih agama kula. Ini kan maksa Pak nggih. Ini kan betul Ibu. Pokoknya ya Allah kudu sing kuwi ya Allah. Ngoten Pak. Nggih. Lelek donga Bapak Ibu nggih, donga ampun maksa nggih. Donga nggih, ya Allah berikan sebagaimana nih si Gulam Pak, selamat ya Allah jenengan paring kula selamat. Urusan carane pripun urusane jenengan. Mboten napa niku, ya Allah pokoknya kudu mereka dimplok wahyu. Mboten Pak. Nggih. Tapi pokoknya saya selamat urusane pripun jenengan carane pripun pun. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, pasrah ngoten. Terus kemudian Bapak Ibu ya, namanya doa itu Pak nggih. Doa itu kan masuk ke tawakal Pak nggih. Tentunya tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar nggih. Piye carane yo ben napa niku biar yang sana dibuat cocok untuk saya, misalkan sama-sama membenahi nggih Pak nggih. Sama-sama meningkatkan takwa sehingga napa niku nanti kalau misalkan kok dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pantas, nanti akan disandingkan. Baik, kalaupun yang napa niku kalaupun sing jenengan share kok ternyata bukan jodoh, Allah akan siapkan yang jauh lebih baik. Gimana boten Pak? Gimana boten? Gimana boten Bu? Mas yo bibar rabi nggih, yo pontang-panting sik. Ngoten Pak nggih. Tapi kan nggih panggah niku sing paling sae insyaallah. Nggih. Terus kemudian fal kafa'at bihimus safinah faghariqu. Maka ternyata hadirin dirahmati Allah, terbaliklah ini Pak kapal Pak. Dipasrahkan kepada Allah, ya Allah pun pripun carane sing penting kula selamat. Lah kok kapalin balik Pak. Kinten-kinten Bapak Ibu lek cara jenengan sing dados gulam, ya Allah wong kula nyuwun sing selamat kula malah dibalik niki. Lah kula ki pripun ngerti nggih. Ini hadirin tapi wis pun donga pun pasrah Bapak Ibu. Dibalik kapalnya Pak, dia pun pasrah. Pasrah bukan berarti terus kemudian boten berusaha golek napa niku pados kayu napa pados napa mboten, tetap usaha Pak. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fajaa yamshi ilal malik, maka dia pun kembali kepada sang raja dalam kondisi berjalan, jalan kaki seger ngoten Pak nggih. Terus ditanya sang raja, "Lho endi? Saya tak kirim lewau." Kafanihimullahu taala bihim. Sekali lagi si gulam Pak dia mengatakan sudah dicukupkan oleh Allah. Ngoten Bapak Ibu. Faqala lil malik, kemudian si gulam mengatakan kepada si raja Pak, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruk. Raja,
sampean tidak akan bisa membunuh saya sampai sampean melakukan apa yang saya sarankan. Sampean tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan cara saya sendiri. Ini Bapak Ibu, ini kan malah maringi coro piye carane gen mati, iya Pak. Ini hadirin dalam beberapa buku dibahas oleh para ulama waktu rame-ramenya ISIS waktu itu Pak. Dibahas oleh para ulama karena hal-hal yang dijadikan dasar. Jadi mereka itu Pak, mereka itu menganjurkan untuk istishad, istilahnya bahasa Arab itu istishad. Kalau kita namanya bom syahid Pak. Bom syahid pakai dasar ini. Mereka mengatakan si Gulam ini kan dia setor nyawa ngandani corone mati piye. Berarti kan dia kan membunuh dirinya sendiri. Dia apa Pak? Dipakai ini Bapak Ibu untuk dasar istishad. Sebenarnya hadirin dirahmati Allah, sebenarnya Bapak Ibu, apa yang mereka sampaikan buatan benar, apalagi terus kemudian mereka dalam tanda kutip mbuh wong Islam tenan apa duduk ya. Mereka bawa bom terus kemudian datang ke ke gereja, datang ke ini itu dan lain sebagainya. Di situ ada di situ ada anak-anak, di situ ada kaum wanita, pokoknya bom bunuh diri di situ. Hadirin dirahmati Allah, salah perbuatan kayak gitu itu. Dalam Islam Pak dalam peperangan pun kan ada aturannya, bahwasanya perempuan-perempuan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, orang-orang kafir itu pun dibedakan. Ada yang kafirnya itu kafir zimmi, ada yang kafirnya itu kafir harbi, ada yang kafirnya itu kafir mu'ahad. Orang kafir yang boleh dibunuh cuma kafir harbi saja. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang dilindungi oleh negara Islam. Ada negara Islam, terus ada penduduknya di situ. Negara Islam loh Pak, bukan kalau kita Pak, orang-orang Indonesia Bapak Ibu, mau itu yang Muslim ataupun bukan, ya yang bukan Muslim Pak, itu masuknya bukan kafir zimmi, tapi kafir mu'ahad. Mu'ahad itu artinya ada perjanjian. Dari dulu ketika negeri kita kan dibangun, itu kan ada orang-orang Muslim juga orang-orang yang bukan Muslim kan Pak. Nah, ini mereka bersepakat untuk membangun negeri ini, bermufakat Bapak Ibu, bersama-sama untuk membangun negeri, maka mereka termasuk kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu hukumnya tidak boleh dibunuh, sama dengan kafir zimmi gitu loh. Tidak boleh Pak sembarangan. Misalkan hadirin terorisnya ada di OPM sana, ada di Papua sana. Terorisnya ada di ini OPM teroris membuatan Bapak Ibu. Teroris bukan Pak. Teroris Pak Dobi. Oh, teroris. Mereka yang di sana Pak berdiri tentara, berdiri polisi, teman-teman dari rakyat Indonesia yang ada di sana berdiri. Hadirin dirahmati Allah, terorisnya ada di sana. Tapi jangan terus kemudian ini orang kalau salah selenyang Bapak Ibu, apa selenyang itu Pak? Orang kalau pikirannya salah Pak. Wising OPM itu dari ras mana, dari suku mana? Papua. Nanti kalau ada orang Papua di Surabaya atau di Trenggalek, bunuh. Nah ini hadirin dirahmati Allah, boleh kafir, bunuh. Salah Pak. Yang harbi saja yang boleh dibunuh, yang di sana ya di sana Pak. Jangan terus kemudian dibawa kemana-mana. Orang Yahudi, hadirin dirahmati ini Pak Yahudi itu Bapak Ibu dengan Zionis itu dua hal yang sama tapi berbeda Pak. Tidak semua Yahudi itu Zionis. Orang Yahudi, kalau Zionis itu dia mesti Yahudi. Walaupun ya tidak mesti juga deh Bapak Ibu. Jadi mereka di bawah jadi satu sekte Pak, satu sekte di bawah yang mengatasnamakan Yahudi di bawah. Jadi di bawah agama Yahudi, menurut mereka itu agamanya Yahudi, ada satu sekte yang begitu getol untuk memperjuangkan tanah yang dijanjikan yang ada di
Palestina sana. Dulu kan di zaman Nabi Musa, di sana memang Palestina itu Bapak Ibu, itu tanah yang Allah janjikan untuk orang Yahudi. Tapi Pak, sebagaimana dalam Al-Qur'an, ketika di situ kan ada orang-orang Kan'an, bangsa Kan'an, yang mana mereka itu Jabarun, mereka itu orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka buat kerusakan di muka bumi, sedangkan orang Islamnya itu pengikutnya Nabi Musa. Jadi jarang, berarti bukan sana Yahudi Pak. Jadi pengikutnya Nabi Musa yaitu bangsa Israel gitu. Bangsa Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub. Jadi Israel itu nama lain Nabi Yakub Pak. Nama lain Nabi Yakub itu Israel Bapak Ibu. Cuman ya mereka Pak mereka itu ya pinter Pak menjebak. Piye cara niki wong Islam ya ngelek-elek Nabi Yakub. Makanya mereka buat nama mereka itu Israel. Sehingga kalau misalkan berdoa ya Allah, Allahumma an Israel, itu Pak salah Pak kalau kita doa seperti itu. Ya Allah laknatlah Israel, salah Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu namanya Sohyuni. Sohyuni itu artinya Zionis Pak. Nah ini hadirin, dulu memang umatnya Nabi Musa dalam tanda kutip yang notabene-nya orang-orang keturunan Bani Israel diberikan tanah janji, tanah yang dijanjikan, yaitu di sekitar Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Di situ ada bangsa Kan'an yang kufur. Cuman Pak umatnya Nabi Musa ini kan umat yang paling ngewanyeli Pak menguras tenaga. Nabi Musa itu loh Pak Ibu, beliau itu orangnya pun tegas kados Umar ngoten niku Pak. Gitu itu Pak, saged mumet Pak ngurusi Bani Israel Bapak Ibu. Lah pun bijak Pak dikan budal, ayo budal itu. Sebelumnya hadirin dirahmati Allah, mereka dihukum oleh Allah selama 40 tahun kan berada di satu lembah Tih namanya. Lembah Tih karena ada beberapa dosa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Ditinggal Nabi Musa dilit nyembah anak patung, anak sapi, patung anak sapi dan lain sebagainya. Ketika ada tanah yang dijanjikan di mana? Di Palestina. Di situ ada orang-orangnya Pak, dan orang-orang itu orang-orang barbar, mereka kufur kepada Allah. Ayo diperangi dulu, baru kemudian kita bebaskan tanah Palestina itu. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, budal dewe ngono. Padahal tanah yang dijanjikan di situ Pak. Nabi ne Pak suruh budal dewe Bapak Ibu. Pripun dan? Untung Nabi Musa niki mboten ya Allah, niki sedaya jenengan tekne ya Allah, mboten ngoten Pak. Nah, hadirin dirahmati Allah, makanya kan ketika nanti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah menerima wahyu ada kewajiban 50 kali, bukan 50 rakaat Pak nggih. 50 kali sehari sholat. Oleh Nabi Musa kan terus jaluk keringanan nih. Sampai 5 kali itu Pak, turun Pak turun ketemu Nabi Musa, Bapak Ibu, ditanyai, piro? 5 kali sehari. Jaluk meneh. Apa kata Rasulullah SAW? Izin. Apa kata Nabi Musa? Umatku itu loh, sedina nek 2 rakaat iku lho, kangelan. Sedina 2 rakaat Pak. Sehari 2 rakaat Bapak Ibu, kesulitan mereka. Akhirnya ya wis seminggu sekali. Jadi mereka itu Bapak Ibu, wah ditawa Pak. Aturannya Allah niku ditawa Bapak Ibu. Terus seminggu sekali, awalnya hari Jumat. Hari Jumat iwake akeh, wis ganti wae hari Sabtu. Begitu hari Sabtu iwake dipindah kali Allah. Dewa Jumat biasanya Jumat jedul. Ini Pak nggih. Mereka ibadahnya hari Sabtu, iwake jedul malah dadi hari Sabtu. Ngoten iki panggah dilanggar. Seperti itu Pak nggih. Bani Israel memang napa niku bangsanya bangsa yang kayak gini Pak. Sebagaimana nanti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka Masya Allah mereka napa niku menyelisihi perjanjian dengan Nabi dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, di bangsa Yahudi ini ada satu sekte namanya Zionis Pak. Mereka itu napa niku tujuan mereka itu pengen tadi Pak menguasai tanah dalam tanda kutip yang dijanjikan tadi. Kenapa? Karena di situ menurut keyakinan mereka ada buku sakti, ada buku sakti, buku primbon peninggalannya King Solomon yang diyakini mereka ada di bawah Masjidil Aqsa. Dalam kisah nanti di dalam tafsir Al-Quran
Itu kan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml beliau meninggal Pak nggih. Di mana beliau waktu itu Bapak Ibu sedang sedang memerintahkan seluruh pasukannya untuk membangun istana Pak. Dan beliau ada di singgasana bertelekan tongkat Pak nggih. Ternyata beliau itu sudah meninggal Pak. Pasukannya jin dan manusia tidak ada yang tahu Bapak Ibu, sampai akhirnya Allah kirimkan rayap yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Begitu ambruk, maka semuanya langsung lari Bapak Ibu. Di situ hadirin dirahmati nanti dalam surat Al-Baqarah juga, okay. Di surat Al-Baqarah ayat yang 102 Pak, itu dibahas hadirin dalam salah satu tafsir yang disampaikan oleh para ulama tentang itu Pak, tentang buku primbon. Jadi istilah mereka itu buku primbon Bapak Ibu. Jadi Nabi Sulaiman itu beliau punya buku, di situ ditulis menurut keyakinan mereka itu ditulis bagaimana beliau kok bisa sampai oleh Allah Subhanahu wa taala ditundukkan bangsa jin, ditundukkan bangsa manusia, bahkan hewan pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah itu mereka mau cari itu Bapak Ibu, gitu loh. Nah ini orang-orang Zionis Pak, mereka halalkan segala cara. Ini hadirin dirahmati Allah. Loh, kok sampai situ membahas apa gitu? Hah? Oh, nggih, Masya Allah. Nah, ini Pak nggih. Ini hadirin dirahmati Allah, tidak semua orang Yahudi itu Zionis. Sehingga kalau misalkan ada orang Yahudi di Indonesia, ya boten terus halal darahnya, boten Pak. Ya yang Zionis itu loh yang dihalalkan darahnya, mereka yang memerangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu Bapak Ibu. Enggak terus kemudian panjenengan ke Singapura, panjenengan pas plesir teng Amerika. Ini Pak, plesir teng Amerika. Oh, plesir teng Bali, pulang kampung Pak Yopi misalkan. Pak Yopi pulang kampung ke sana, ada orang Yahudi terus kemudian hal darah. Enggak Bapak Ibu, buatan gitu loh. Mereka yang Zionis itu, yang memerangi kafir harbi saja yang diperbolehkan untuk dibunuh. Itu pun ada aturannya, anak-anak dan wanita tidak boleh dibunuh. Makanya, anak-anak, orang tua, wanita tidak boleh dibunuh. Kalau ada orang dia sampai sampai bom bunuh diri mengatasnamakan Islam, Masya Allah, perlu ditanyakan Bapak Ibu, ini wong Islam tenan apa orang? Nggih, ku kayak wong edan. Nggih. Terus kemudian kita lanjutkan. Jadi salah Pak nggih, kecuali kalau kondisinya perang nggih, terus untuk kemaslahatan dia melakukan perbuatan nekat. Dia melakukan perbuatan nekat, merengsek ke depan, cari syahid Pak, baru itu diperbolehkan. Tapi kalau buatan nggih buatan angsal. Mosok angsal ngoten niku, angsal Bapak Ibu. Dulu di zaman sahabat nih, di zamannya Nabi niku sering Pak. Dan kalau kita lihat hadirin dirahmati Allah, dari kisahnya para sahabat yang mati syahid itu Bapak Ibu, mereka roto-roto niku sejak awal niku mangkun niat Pak. Coba ketika perang Badar Bapak Ibu nggih. Perang Badar 300 pasukan lawannya 1000 pasukan. 3 kali lipat hadirin. Bukan perang Badar, perang Uhud Bapak Ibu. Perang Uhud ketika itu kaum muslimin morat-marit, yang ada di bukit turun semua kan ya Pak. Akhirnya dari belakang disantap oleh Khalid bin Walid Bapak Ibu. Yang saat itu belum masuk Islam. Pasukan kudanya Khalid Pak, morat-marit kocar-kacir hadirin. Di saat itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, ada yang bertanya Pak, ya Rasulullah di mana surga? Perang ini Pak saya sempat tanglet Bapak Ibu. Ya Rasulullah, surga ini di pundi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah kalau tahta dzilhalis suyuf, aku melihat surga ada di bawah naungan pedang-pedang kalau. Iki orang wancine golek ilmu, kalau tak delok ya kono lho. Jadi saiki wancine kita mempertahankan diri kita, membela diri kita. Akhirnya hadirin, ada seorang sahabat waktu itu dia dengar Nabi mengatakan begitu itu, langsung Pak dia ambil kurma, ada satu jadi masih ada beberapa kurma dia makan, tak entekne sik kan ngoten Pak. Tak entekne sik.
Terus kemudian Bapak Ibu dia mamah kurma, di mamah Pak kurma lagi, wah kesuwen, akhirnya dibuang Pak. Kemudian dia melengsek ke depan Bapak Ibu, wafat sebagai martir. Nah ini hadirin dirahmati Allah, ini kan dalam kondisi peperangan Pak. Kalau seperti itu diperbolehkan. Itu kan yang diserang pun juga memang mereka orang-orang kafir harbi, nggak ada anak-anak di situ, nggak ada wanita ataupun orang lemah di situ, nggak ada. Kalau begitu diperbolehkan Pak. Tapi kalau kemudian jadi teroris, terus kemudian datangi gereja ngebom, datangi kantor polisi dibom, Masya Allah, waktu itu sing tanglet, waktu itu juga enten loh Bapak Ibu. Enten tanglet, enten sing tanglet nunggu neko Pak. Pak Ustad, ini kan ini ngapunten Pak, jadi rasa di live kok ini. Ngapunten itu Bapak Ibu. Jadi ada yang tanya begini Pak, dukun ini apakah memang bener-bener wong iseng pengen jebak atau nopo niku, atau memang dia keyakinannya tuh kayak gitu Pak? Ini kan kita lihat kan gitu ya, bukan saya jadi ngomong saya macam kita. Ini kan kita lihat nopo niku ini ngapunten nggih Pak ya. Ini bawa kepolisian. Ini polisian begini begitu. Kalau misalkan tuh Pak Ustadz yang di samping itu pos-pos polisi di samping jalan itu kita bom pripun Pak Ustadz? Ngoten iki Pak. Ya di depan umum tanya kayak gitu. La ilaha illallah. Lagi kula jonggrok nih piye? Oh piye wong Islam kok malah mbok napa niku malah mbok bom. Nggih, jadi sekali lagi hadirin dirahmati Allah, salah. Mboten enten Pak, kudune niku mboten enten, kudune lho Pak. Nek kata mulai ngaji, ora enek wong Islam kok napa niku dados teroris niku mboten wonten. Tapi kalau peh jenggoten dikatakan teroris itu beda. Ini benar-benar dia melakukan tindakan terorisme, mboten Bapak Ibu. Enggak. Terus kemudian kita lanjutkan. Lah kok bondip. Nggih, innaka lasta biqatili, sampean tidak mungkin bisa membunuh saya kecuali melakukan apa yang saya sampaikan, melakukan apa yang saya sarankan. Piye kuwi? Maka hadirin dirahmati Allah, Hulam pun mengatakan begini, sampean kumpulkan seluruh rakyat, kumpulkan seluruh rakyat di lapangan. Wa taslubuni ala jid'in, terus saya disalib. Kemudian setelah itu ambil dari anak panah saya, saya pernah anak panah ini, sampean ambil anak panah saya satu saja. Terus kemudian setelah itu sampean bacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Rabbnya si Gulam, dengan nama Allah pemeliharanya si Gulam. Kalau sampean kerjakan itu maka bisa membunuh saya. Hadirin dirahmati Allah, nanti singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya sang raja wis iki napa niku kita permalukan sekalian iki si Gulam iki. Dikelompok nih orang-orang Pak, dikelompok nih semuanya, terus kemudian disalib ini si Gulam Bapak Ibu. Sang raja tidak memenuhi persyaratan Pak. Dengan dia dari dekat, awalnya dari jauh Pak gini. Dia ahli manah Pak. Biasanya niku lek manah mboten melesat Bapak Ibu, mboten napa niku meleset Pak. Dia panah hadirin wis rasudi aku lek maca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya mengakui kalau ada Tuhan selain saya. Dia ndak baca Bismillahirrahmanirrahim Pak. Dia panah Bapak Ibu, bukan kena Pak. Dia deketi lagi Bapak Ibu sampai hanya beberapa zira Pak. Satu zira itu segini Pak. Hanya beberapa zira Pak. Dia panah Bapak Ibu tepat di depan mata Pak. Ya bukan kena Bapak Ibu. Akhirnya hadirin dirahmati Allah, ya wis sampai 3 kali Pak. Dia panah, didekatkan panahnya panggah buatan kena Bapak Ibu. Akhirnya dia pun dengan keras. Ini si Gulam dia mengatakan, wis toh, sampai tidak akan bisa membunuh saya atas izin Allah, kecuali atas izin Allah. Sampean harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bengok banter. Akhirnya bener Pak. Dia bengok banter Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, dipanah, terkena si Gulam, meninggallah si Gulam. Maka seluruh rakyat Pak, ngerti kayak gitu tadi. Si raja cetot cedek, walaupun cedek ngoten niku Bapak Ibu nggih, ternyata ndak kena Pak.
ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, ternyata kena hadirin, seluruh rakyat pun masuk Islam. Masya Allah. Itu ya, hadirin dirahmati Allah. Ceritanya kita lanjut besok lagi. Bersambung Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Oh, mati syahid. Iya, mati syahid. Ada lagi. Kenapa kok yang menyebabkan buatan mati syahid kenapa? Minta dibunuh itu tadi. Nah, itu memang ada maslahat yang jauh lebih besar. Jadi memang sudah punya basiroh, oleh istilahnya orang sekarang itu basiroh. Ada penglihatan, entah itu napa niku, bukan wahyu namanya, karena ini bukan nabi, Pak. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala, kematianmu nanti seperti ini supaya orang masuk Islam semuanya, maka kamu matinya harus dalam kondisi seperti ini. Gitu, Pak. Dari riwayat-riwayat kita itu sekarang yang Israel yang membangun Palestina itu apakah benar-benar keturunan dari Israel terhubungnya ini? Oke, apakah benar-benar keturunannya Nabi Israel itu? Ya, wallahu a'lam bishawab juga. Jadi secara nasab, tapi memang diakui oleh para ulama sejak dulu bahwasanya orang-orang dari keturunannya Bani Israel itu, keturunan Nabi Israel itu begitu memperhatikan nasab. Bahkan sampai tidak sembarangan bisa masuk agama Yahudi atau tidak sembarangan bisa ikut komunitas mereka. Seorang dari perempuan di antara mereka harus menikah dengan laki-laki di antara mereka juga. Benar-benar perhatikan nasab sejak dulu. Tapi ulama besar ada yang mengatakan enggak, mereka ngaku-ngaku tok, gitu. Ngaku-ngaku saja. Ada yang mengatakan mereka keturunannya Yahuda. Jadi ada 12 kan, ada 12 anak turunnya Nabi Israel. Ada beberapa, intinya mereka itu keturunan orang saudaranya Nabi Yusuf yang mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf kan wonten yang paling gede ngomong ojo dipateni, dicemplungi sumur wae, kan wonten yang paling gede. Nah ini ada yang ngomong dibunuh saja. Nah sing ngusul niku wau. Itulah yang keturunan mereka ini jadi bangsa Yahudi yang kemudian memerangi para nabi. Bahkan Bapak Ibu, ada Pak. Ada satu nabi dikirim, hadirin dirahmati Allah, dikirim ke bangsa Yahudi, ke orang-orang Yahudi, Pak. Tidak mau beriman mereka. Allah tambahin lagi nabinya satu, Pak. Tidak mau beriman, Bapak Ibu. Allah tambahin satu lagi. Tidak mau beriman. Mangkel mereka, Pak. 3 kali dibunuh, dimasukkan ke sumur. Orang-orang Yahudi, Masya Allah, mereka tidak berani, tidak takut, Pak. Sing jenenge itu tidak pandang bulu nabi nopo. Napa dudu Bapak Ibu piye biar sombane pripun ndak Pak. Bahkan dalam Al-Qur'an tuh hadirin, mereka itu ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka itu sangat ingin hidup selama 1000 tahun. Ibu-ibu niki ada rencana napa niku purun mboten jenengan diparingi yuswa 1000 tahun, Bu. Nggih, 100 tahun niku wis medek oke. Kayak 1000 tahun itu mulai nyiksa tok kan mboten Pak nggih. Lek mereka mboten Pak. Yus piye carane pokoknya mereka harus bisa hidup 1000 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ini disebutkan Pak, karena mereka yakin setelah mati mereka nanti akan disiksa Pak. Maka mereka pengen hidup di dunia ini pokoknya dipol-pol nih. Karena nanti lewis melebet tiang kubur Bapak Ibu langsung disiksa. Makanya mereka sangat ingin kalau hidup itu sampai 1000 tahun. Nggih, ngoten nggih. Iya. Baik, itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu-ibu. Mboten? Bapak? Pak Yopi? Cukup nggih? Nggih, kita cukupkan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.